Baik, selamat siang. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pengolahan data kuesioner. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian, kemudian pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Nah, ini saya coba berikan teknik pengolahan data yang sederhana. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa dalam pengambilan data penelitian, kuesioner merupakan salah satu alat atau instrumen yang digunakan. Biasanya penelitian yang menggunakan kuesioner itu berupa penelitian kualitatif, tapi tidak jarang juga penelitian kuantitatif. Nah, bentuk kuesioner itu ada tiga. Ada kuesioner yang terbuka, atau di mana pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka dan responden dapat memberikan jawaban sebebas-bebasnya. Kemudian ada jenis kuesioner tertutup, di mana biasanya sebagian besar pertanyaannya itu berbentuk pilihan ganda. Jadi ada pilihan yang harus nanti dipilih oleh responden. Atau kuesioner kombinasi, kombinasi terbuka dan tertutup. Jadi dalam satu kuesioner tersebut, ada pertanyaan terbuka yang bisa diisi secara bebas oleh responden, tapi ada juga pertanyaan berupa pilihan jawaban. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai cara sederhana mengolah data dari kuesioner kombinasi. Nah, pengolahan datanya ini yang pertama kita bisa lakukan rekapitulasi terlebih dahulu, baru kita bisa olah data hasil rekapitulasinya. Nah, ini contoh kuesioner. Nah, jadi di sebelah kanan kita bisa lihat ada contoh kuesioner yang sudah diisi. Ada pertanyaan terbuka seperti contohnya nama, kemudian jumlah pengguna sambungan AirPDAM itu diisi oleh responden secara bebas, tidak ada patokannya. Kemudian ada pertanyaan yang berupa pilihan ganda atau ada pilihan jawabannya. Misalkan contoh nomor 1, pertanyaannya, selain dari PDAM, sumber air lain yang Anda gunakan yaitu ada pilihan A, sumur gali, B, sumur bor, C, air hujan, D, air kemasan, dan seterusnya. Nah, untuk merekapitulasi kuesioner dengan bentuk seperti ini, ketentuannya yang pertama, untuk pertanyaan terbuka itu direkap apa adanya. Apa yang tertulis di kuesioner itu direkap apa adanya. Kemudian khusus untuk pertanyaan tertutup, jawaban yang dipilih dikonversi menjadi angka 1. Jadi pada rekapitulasi nanti, misalkan pertanyaan nomor 1 tadi dipilih jawaban D, maka di pilihan D tersebut diisi dengan angka 1. Sedangkan jawaban yang tidak dipilih, A, B, C, E, dan F, itu bisa dikosongkan atau diisi dengan atau dikonversi menjadi angka 0. Nah, selanjutnya setelah data direkapitulasi, maka dapat diolah selanjutnya dengan cara yang pertama, semua angka isian dari pilihan jawaban itu dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian hasil penjumlahan dapat dibuatkan grafik dalam bentuk grafik jumlah atau persentase. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka, nah itu bisa dibuatkan range data, kemudian dibentuk dalam tabel frekuensi data dan bisa dihitung frekuensi dari data pada range yang sudah disusun tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya kita praktekkan cara melakukan rekapitulasi dan pengolahan data? Kita langsung praktekkan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel ya. Saya masuk ke contoh. Oke, ini dia.
Nah, misalkan ini ada kuesioner yang tadi saya sebutkan. Ini adalah saya sudah siapkan format rekapitulasi data. Jadi kita bisa isi nanti di sebelah sini. Kita bisa isi sebelah sini. Nah, isian berdasarkan, kita coba langsung. Misalkan responden berdasarkan kuesioner ini ada responden ke 10. Oke, kita tulis 10. Kemudian nama, kita ketik saja. Nah, status di keluarga, karena dia jawabannya adalah nomor 2, maka nomor 1 dan nomor 3 kita kosongkan. Kemudian nomor 2 kita isi angka 1. Nah, seperti itu. Oke, biar kelihatan kita letakkan di tengah saja ya. Oke. Nah, kemudian ini jumlah pengguna sambungan PDAM di jawabannya tertulis 7 orang. Kita tulis saja 7, apa adanya. Kalau untuk pertanyaan terbuka, kita tulis apa adanya. Sudah tinggal di rumah ini selama berapa tahun? Selama 4 tahun. Kita tulis 4. Kemudian menjadi pelanggan PDAM selama berapa tahun? 4 tahun. Kita tulis 4. Baik. Nah, selanjutnya, untuk pilihan pertanyaan tertutup, nomor 1, pilihan jawabannya adalah D. Maka di pilihan D, kita tulis angka 1. Sisanya, yang lain tidak dijawab, dikosongkan. Kemudian nomor 2, pilihannya adalah huruf F. Jadi di F kita tulis 1. Kemudian yang ketiga, itu berbentuk pertanyaan terbuka. PDAM 95%, kita tulis 95. Sumber lain 5%, kita tulis 5. Kemudian nomor 4, jawabannya A. Maka di A, kita ketik angka 1. Kemudian 5, pertanyaan 5 kosong, kita lewati. Pertanyaan nomor 6, jawabannya B. Maka di pilihan B, kita tulis angka 1. Seperti ini. Nah, jika sudah lengkap, seluruh, misalkan saya merekap 11 data, maka seperti ini hasilnya. Jadi semuanya tercantum seperti ini. Nah, apabila rekapitulasi sudah dilakukan di sini, maka selanjutnya kita bisa melakukan pengolahan data. Bagaimana caranya? Nah, kita pertama jumlahkan terlebih dahulu pilihan jawaban yang sudah tercantum di sini. Jadi dari 11 responden, semuanya kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada angkanya di sini. Oke. Nah, terutama yang jawaban tertutup. Kalau jawaban terbuka, beda lagi nanti kita lihat. Oke. Nah, caranya menjumlahkan, kita menggunakan rumus sama ya. Nah, misalkan sebagai contoh, ini sudah dijumlahkan, tapi kita ketik ulang ya. Kita lakukan ulang, sama dengan, oke, sum, kurung buka, kita pilih sel pertama sampai terakhir. Oke, kemudian kurung tutup, dan enter. Oke, misalkan kita delete dulu yang ini. Nah, ini juga sama dengan sum. Kita pilih yang di sini. Oke, kurung tutup, enter. Begitu juga yang di sini. Kurung tutup, enter. Nah, sehingga diperoleh angka penjumlahannya. Jadi, dari sini sebenarnya sudah terlihat bahwa dari 11 responden, ada 1 orang responden yang status di keluarganya adalah sebagai kepala keluarga, 2 orang sebagai istri, dan 8 orang sebagai anak. Itu sudah terlihat langsung. Nah, lainnya kita bisa lakukan cara yang sama. Jadi misalkan dari 11 responden, ternyata untuk pertanyaan yang nomor 1 ini, ada 1 orang menjawab sumur bor, 3 orang menjawab air hujan, 7 orang air kemasan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah memperoleh data-data ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat grafik atau diagram seperti ini.
Nah, bagi orang yang sudah familiar dengan Microsoft Excel, tentu akan sudah mudah ya caranya, sudah tahu. Tapi bagi yang belum, kita coba saja sama-sama ya. Jadi kita geser dulu yang ini. Oke, kita bisa tambahkan insert. Kita klik tab insert. Kemudian kita pilih ini di chart. Misalkan kita mau menggunakan diagram batang ini. Kita klik, oke, sudah muncul di sini. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Oke. Nah, kemudian di sini ada menu select data. Kita bisa klik. Kemudian di sini ada add. Kita klik. Series name, kita bisa samakan series name-nya dengan judul pertanyaannya, yaitu status di keluarga. Kemudian series values-nya, kita klik tanda panah di sini, klik, dan kita pilih datanya, yaitu yang ini. Kita klik tahan, kemudian seret ke bawah, dan lepaskan. Baru klik ulang di sini, dan oke. Nah, kita bisa langsung klik oke di sini, sehingga data tabel sudah ada. Jika ingin menambahkan keterangan, bisa misalkan keterangan aksis title, kita bisa klik di sini, tanda centang di sini, kita bisa isi secara manual. Misalkan di sini jumlah responden. Oke. Kemudian status di keluarga. Oke. Kemudian message title, kita bisa jumlah responden. Nah, misalkan seperti itu. Atau ini karena misalkan masih ternyata keterangannya adalah 1, 2, dan 3, bisa kita ubah dengan di select data. Nah, edit. Jadi di sini kita bisa mengubah keterangan dari aksesnya. Nah, kita bisa edit, kemudian kita seret, kita klik di sini dan tahan dan seret ke bawah. Sehingga datanya akan menyesuaikan dengan data tersebut. Jadi kakak jumlahnya berapa, istri berapa, dan anak berapa. Nah, data yang lain juga sama caranya sehingga bisa menghasilkan grafik-grafik seperti yang tadi dicontohkan. Misalkan ini sumber air selain PDAM, sumur gali berapa, sumur bor berapa, air hujan berapa, dan seterusnya. Serta grafik lainnya. Grafik ini bisa juga dibentuk menjadi grafik persentase, namun caranya berarti harus dipresentasikan dulu masing-masing dengan terhadap total dari total data. Baik. Nah, ini pengolahan data untuk pertanyaan tertutup. Bagaimana dengan pertanyaan terbuka? Nah, misalkan jumlah pengguna sambungan PDAM, kita contohkan satu saja. Nah, data jumlah pengguna sambungan PDAM ini beragam, ada 4, 6, 3, 10, dan seterusnya. Nah, caranya pertama, kita bisa menghitung dahulu berapa angka maksimum dari data tersebut dan berapa angka minimumnya. Nah, caranya dapat menggunakan rumus Excel. Kita delete saja terlebih dahulu hasil ini. Caranya kita bisa menghitung dengan rumus Excel dengan rumus sama dengan max kurung buka. Kita pilih sel pertama sampai terakhir. Oke, klik tahan, kemudian diseret kurung tutup dan enter. Oke. Nah, kemudian untuk minimum sama dengan min kurung buka. Kita klik di sini, tahan, kemudian seret sampai ke data terakhir, kurung tutup, enter. Nah, dari sini kita memperoleh data bahwa nilai maksimum dari
jumlah pengguna sambungan PDAM adalah 10, sedangkan minimumnya adalah 3. Nah, dari sini kita bisa membuat rentang data. Jadi kita membuat tabel, semacam tabel frekuensi. Dengan rentang data ini bisa kita buat manual, misalkan 0 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10, asalkan minimum dan maksimum dari data itu tercover. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa sebenarnya antara rentang 0 sampai 3, berapa responden yang menjawab dengan data di sini. Caranya adalah dengan rumus count if. Oke, kita ulang saja ya, kita buat ulang. Jadi rumusnya adalah sama dengan count if S kurung buka. Nah, ada kriteria range yang harus kita pilih. Kita sama kriteria range-nya adalah ini, dari awal sampai akhir. Kemudian titik koma. Nah, kemudian ada kita menentukan kriterianya. Kriterianya adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3, karena rentangnya adalah dari 0 sampai 3. Sehingga kita tulisnya adalah titik koma lebih dari sama dengan 0. Kok titik koma? Tanda petik, sorry. Tanda petik, kemudian titik koma lagi. Titik koma. Kriteria range yang kedua, kita blok lagi yang ini. Tempat yang tadi. Kemudian titik koma lagi. Tanda petik, kurang dari sama dengan 3. Kurung tutup dan enter. Oh, ada kesalahan, maaf. Di sini kurang tanda petik. Sorry. Kita tanda petik terakhir. Kemudian enter. Nah, dari sini ketahuan bahwa data 0 sampai 3 ternyata ada 3 responden yang menjawab. Cara yang sama dapat digunakan untuk selanjutnya. 4 sampai 6, maka kita lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 6, dengan range yang sama. Dengan ini yang sama. Oke. Kemudian 7 sampai 10, kita ubah lebih dari sama dengan 7, kurang dari sama dengan 10, sehingga diperoleh angka frekuensinya 2. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk merekapitulasi data dari pertanyaan terbuka. Nah, dari sini kita bisa membuatkan grafik seperti ini lagi. Oke. Nah, cara yang lain juga bisa dilakukan, tapi sementara saya penjelasannya ini dulu. Kita bisa bertemu lagi di video cara pengolahan data selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.